semuanya. Halo. Kembali lagi bersama kami di Vlogcast Sinergi Bangun Vlogcast. Tentunya dengan saya Rofi dan juga rekan saya. Aku Dede. Seperti biasa kita berdua akan terus menemani dalam episode terbaru kita mengenai Ya pokoknya seputar tentang prestasi dari Telkom University. ya, gitu. dan prestasi ini selalu muncul dari mahasiswa. Iya. Apa tuh? Kita langsung aja ke Langsung narasumbernya aja aja. kali ya. Halo. Kenapa jadi sama-sama bengong? Aku bingung gitu kayak kok Rofi diam. Aku kayak ya. Oke, dan tentu kita sudah kedatangan narasumber keren kita. Sudah ada, siapa namanya? Nama gue Syamil. Syamil. Syamil dari jurusan apa nih kalau boleh Aku tahu? dari jurusan ilmu komunikasi. Oke, jadi prestasi yang mau dibawa hari ini apa nih? Eh, Oh enggak. Kaget ya. Oke, jadi para pemirsa atau teletizen semuanya, Syamil ini merupakan project manager ya atau ketua dari IPSMF. Apa tuh IPSMF? Iya, mungkin boleh deh dijelasin sama Syamil langsung nih kayak sebelumnya sebagai apa dan juga kayak bolehlah ngejelasin singkat nih tentang si IPSMF ini gitu. Oke, jadi kemarin tuh kebetulan aku menjabat alhamdulillah sebagai project manager atau bisa dibilang ketua lah dari IPSMF. IPSMF itu apa? IPSMF itu singkatan dari International Photography and Short Movie Festival yang diadakan sama Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Jadi ini tuh merupakan program kerja punya Fakultas Komunikasi Bisnis dan namanya langsung di bawah dosen-dosen dan dekan gitu. Jadi istilahnya iya sih proker fakultas lah. Jadi proker fakultas yang juga turut dilaksanakan sama mahasiswa gitu ya? Yes, jadi setiap divisi itu ada tim mahasiswanya, tapi tetap ada tim pihak dosen yang turun tangan. Dan proker ini bergerak di bidang fotografi dan juga film. I see. Wow, keren. Ini kalau udah judulnya internasional, pastinya partisipannya itu bukan hanya dari Indonesia saja nih. Iya. Iya, berarti dari luar juga ya. Yes. Untuk tahun ini itu karena ini tahun pertama IPSMF berbayar untuk pendaftarnya. Biasanya dari tahun ke tahun itu gratis, tapi khusus untuk tahun ini permintaan dari atasan lah. Ya, Dari kita dosen-dosen. kita tidak bisa ini kan. Jadi tahun ini alhamdulillah berbayar dan ada 86 negara kalau saya tidak salah, sekitar 80-an negara yang daftar. Itu ada sekitar lebih dari 800 karya yang masuk. Yes. Berarti aku sih mikirin proses seleksinya aja Sama. sih. Akhirnya nonton film 800 biji pusing juga sih akhirnya. Itu tapi short movie kan? Short movie dan juga fotografi. Itu kalau short movie itu berapa menit tuh biasanya? Minimal 5 menit, maksimal 20 menit. Oh. Waduh. Kalau hampir semua 20 menit tuh main tuh 20 menit karya Agaknya gue udah gak nonton bioskop 6 bulan sih. Males nonton film gitu. Ini nonton TikTok aja yang 5 detik udah terhibur gitu kan. 5 menit aja kita udah pusing ya. Iya. Oke. Nah, berarti tapi IPSMF kan udah beres ya nih. Nah, kesibukan kamu sekarang ngapain dong? Sekarang skripsi sama ini aja, MSIB. MSIB. LPJ-nya belum katanya. Diingetin lagi. Oke. Ada relate ya. Iya. Biasanya kan gitu ya kalau ketua ya walaupun tetap yang ngerjain timnya tetap aja bebannya di ketua gitu. Benar. Oh jadi sekarang kesibukannya selain skripsian MSIB juga. Iya. MSIB-nya bagian apa nih? Magang atau apa? Magang ya. Magang Merdeka. Aku di Telkom Gerlong. Di DDB? Enggak, Amuba. di Amuba. Amuba. Oh, keren. Soalnya aku kemarin nggak lolos di Amuba. Oh iya. Iya, waktu pertama kali itu yang magang ke Amuba. Amuba dibuka lah kalau nggak salah. Kenapa memutuskan untuk ini magangnya magang dari kampus apa gimana? MSIB itu magang dari Kemdikbud ya kalau nggak salah, dari pemerintah. Iya. Jadi kenapa memutuskan untuk magang? Karena kan semester sekarang juga kalau di Ikom tuh biasanya mata kuliahnya tinggal 1. Karena udah ngambil dari kemarin kan. Berarti jatuhnya kamu mandiri aja kan? Tapi tetap buat Dari lapor. kampus. Iya, tetap dari kampus Iya. ya. Itu. Tetap menyibukkan diri sih. Iya, Iya. karena kalau sekarang kan kuliah aja nggak cukup. Iya. Iya, harus ada kegiatan ekstra lah selain UKM ya. Iya, benar sih itu kayak aku pernah nonton ya. Kok jadi kayak kebahas yang lain nggak apa-apa lah ya, santai aja. Santai. Aku pernah nonton sebuah potongan gitu di salah satu platform. Dia ngebilang kayak HR itu ngomong kayak
sekarang tuh sebenarnya IPK ya bukan berarti kalian harus jelek ya nilainya, tapi maksudnya IPK tuh tidak terlalu dilihat, tapi dilihat itu pengalaman, apalagi untuk fresh grad ya. Jadi kayak ya kalau bisa mencari magang, sibukin diri sih sebenarnya, Betul, cari hal-hal positif ya. Benar sih, kamu dengan udah lowong nih kamu milih untuk apa sih namanya magang, ya itu sebuah choice yang bagus banget. Betul, setuju sih. Nah, tapi ngomong-ngomong kan selain sekarang kesibukan magang juga nih. Sebenarnya kan tujuan kita pengen ngorek-ngorek ya, pengen tahu si IPSMF itu apa, terus nanti ngapain aja gitu. Tapi sebelum kesana juga, Balik lagi. biasa tarik ulur Oke. audiens aja sebenarnya. Tadi mau nanya apa? Kamu kan aku lagi diam. Oke. Ya, tapi overall lancar kan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, ini langsung aja sih pemirsa, langsung aja kita ke IPSMF. Nah, kita kepo banget nih ke IPSMF. Tadi kan udah kegiatannya keren, tadi diikutin sama 60 sekian negara kan? Apa 8? 80. 86 ya, 86 negara dengan lumayan juga ya, tadi karyanya banyak gitu. Betul. Itu prosesnya tuh gimana aja sih? Apakah semuanya ditayangkan atau nanti hasil ya udah hasil tertentu aja, misalkan 10 besar atau kayak gimana gitu yang nanti ditayangkan, dan apakah nanti ada perlombaannya juga, dalam artian yang lolos penayangan nanti dilombakan dan dia yang juara ya dia diberikan apresiasi, kita tuh seperti apa? Oke. Jadi awalnya dulu ya, setelah kita udah dapet sekitar 80-an negara, sekitar ratusan karya, ketika udah close submission itu teman-teman dari panitia ngolah data. Kita pertama seleksi administrasi dulu, sama ngeliatin apakah filmnya ada yang mengandung sara atau mengandung pornografi atau lebih dari durasi. Nah, itu langsung di-cut. Setelah itu masuk ke kurasi. Kurasinya oleh siapa? Oleh tim-tim dosen. Nah, jadi dosen itu bantu mengkurasi film, misal dari sekitar 800-an, dari teman-teman panitia udah seleksi administrasi itu sekitar sisa 400 atau mungkin 300-an atau mungkin masih ada 500. Nah, nanti dari tim dosen ngolah lagi dan kita nyisain sekitar puluhan film sesuai urutan nilainya dari teman-teman dari pihak-pihak dosen untuk dikasih ke juri. Nah, dari hasil penjurian itu kemarin keluar sekitar 13 atau 14 film di 5 kategori yang berbeda. Iya 5. Wait, aku sebut satu-satu ya. Boleh. Best Fiction, film terbaik fiksi, Best Dokumenter, film terbaik dokumenter, Best Director, Best Cinematography, sama Best Screenplay. Screenplay itu naskah, benar ada 5. Nah, dari 5 film itu yang kemarin kita tayangin. Jadi dari situ merujuk ke main event IPSMF itu ada 3 acara. Yang pertama screening, yang kedua talk show, terus yang ketiga ada awarding night. Nah, dari 12-13 film itu kita putar di acara screening kemarin di tanggal 16. Terus di acara tanggal 17 talk show itu kemarin kita kedatangan Darwis Triadi dan juga Budi Dalton. Budi Dalton tuh aktor, kalau misalnya nonton apa sih yang Jawa-Jawa tuh? Yowis Band. Yowis Band sama Cek Toko Sebelah juga dia main di situ. Terus kalau Darwis Triadi itu ya fotografer legend lah Indonesia, bapaknya fotografer Indonesia, kemarin datang sebagai narasumber. Itu di siangnya tanggal 17 dan di malamnya kita awarding night untuk teman-teman yang masuk ke kategori maupun di film ataupun fotografi gitu sih. Jadi kalian tadi ditanyain kah apakah dilombain lagi dan dapat pemenang? Ya, jadi itu acaranya pasti awarding night, cuman berurutan secara kita punya 3 acara berturut-turut dalam 2 hari gitu sih. Oke, itu untuk puncak acaranya ya. Ya. Oke. Tadi kalau itu kan baru dijelasin tentang video ya atau short movie gitu. Ya. Kalau fotografinya tuh ada kategori juga atau langsung aja? Kalau fotografi itu ada 2 kategori, general dan juga student. Oke. Dan sistemnya juga sama sih. Ada kita seleksi administrasi, seleksi kurasi, dan juga ke juri. Berarti kalau fotografi langsung dia the best karya gitu ya? Ada 3 juara 1, 2, 3 untuk general, juara 1, 2, 3 untuk student. Kalau untuk fotografi. Nah, maksudnya kan kalau tadi short movie kan dia ada yang best fiction, best apa gitu. Ya. Ada pengkategorian lagi lah gitu. Kalau yang fotografi itu udah dia langsung dilihat yang terbaik, diambil 3 di masing-masing kategori gitu. Iya benar. Oke. Kalian nanti kayak ngobrol berdua, aku jadi kayak ngeliatnya gini. Kalau di kamera tuh aku kayak paling Nah, selama proses bikin acara atau enggak proses seleksi dan segala macam, tantangan kamu nih sebagai panitia apalagi project manager tuh
ya benar, project manager tuh gimana sih, kayak tantangan terbesarnya tuh apa kira-kira? Yang pertama gue bilang tahun ini kita berbayar. Itu mikir otak banget gimana kita bisa nyamain dengan peserta tahun lalu yang negaranya aja ada 120-an. Oh iya. Karena gratis. Dan filmnya ada sekitar 2000-an atau 3000-an film. Dan lebih capek lagi nontonnya tahun lalu. Lebih enak lagi. Cuman tahun ini muter otak gimana caranya. Alhamdulillah kita hampir nemu 1000 walaupun berbayar. Tahun ini tuh berbayarnya $10 untuk internasional dan untuk lokal tuh $7. $10 berarti berapa? 100.000? 150-an. Lumayan lah ya. Lumayan. Maksudnya masih worth it lah, terjangkau. Dan mereka juga bentuknya tim ya. Tim kan kalau film gitu sih. Oke, itu kalau ada yang menang nih dari luar negeri, misalkan dari negeri yang menang ada nggak yang dari luar? Oh banyak. Banyak. Coba salah satunya dari negara apa misal? Kemarin tuh Iran menang. Ada yang menang. Iran, Cina menang. Itu ngirim hadiahnya gimana tuh ke sana? Nah, kita kalau untuk hadiah dana kita udah transfer. Kalau misalnya untuk piala dan lain-lain itu nanti kita kirim ke mereka. Dikirim juga. Iya, kita kirim ke mereka. Lumayan juga ya. Iya. Jadi hadiahin jalan-jalan. Iya. Nah guys, jadi buat kalian nih kalau misalkan nanti punya karya, foto atau mungkin shoot movie ya. Yes. Biasanya setiap tahun ada kan? Setiap tahun ada. Nah, nanti daftarin nih ke IPSMF. Langsung follow aja IG-nya. Follow aja IG-nya. Langsung follow IG-nya @IPSMF. Itu doang. Tolong editor di bawah sini ya. Nggak perlu ada underscore, nggak perlu ada .id, eksklusif IPSMF doang. Kita bisa langsung ke situ ya. Langsung dicari aja ya dari FKB Tell You. Betul. Boleh banget nih dari sekarang spill di kolom komentar, boleh kayak misalkan, aduh saya punya karya nih, ini masuk gak ya kriterianya atau apanya, boleh diramaikan. Nah gitu. Terus ini nih, tadi kan berarti kalau misalkan dari luar negeri dapat awarding, dia dapat hadiah gitu. Berarti kalau secara fee uangnya tuh ditransfer, kalau kayak hal non uangnya tuh dikirimkan langsung kan ya. Nah, kalau dari seluruh karya gitu atau mungkin kriteria dari panitia atau dari juri, sebenarnya ya tren yang diangkat tuh dari karya foto maupun film tadi itu apa sih gitu? Oke, IPSMF tuh sebenarnya punya satu tren atau tema yang selalu diangkat dari tahun ke tahun, dan itu budaya. Ya, cuman budaya itu kan luas ya, nggak cuman kayak mengenai gimana pakai baju adat, gimana pakai kebaya dan lain-lain. Orang misalnya naik bus kan juga budaya sekarang. Kita naik kereta cepat gitu, ngejar tiket bus gitu misal, terus pas ngejar, misalnya nggak dapet, terus rebut-rebutan tiket Coldplay, datang ke sana ditipu calo, itu kan sebenarnya juga budaya gitu. Budaya di Indonesia emang aneh sih. Cuman semoga cepat hilang yang gitu. Nah, cuman kan gimana kita melihat budaya itu dari berbagai perspektif. Kadang yang tadi gue bilang orang ketipu calo dan lain-lain, apakah itu semua hanya negatif atau ada sisi positif yang bisa diambil gitu. Nah, tahun ini pun dikuatin ke mengenai urban juga, mengenai culture urban lah, kalau misalnya sekarang culture skena gitu kan juga sebenarnya budaya. Terus juga budaya horor, film-film horor di Indonesia itu kan juga budaya. Karena salah satu kemarin ada film horor juga yang masuk ke final, dan yaitu budaya kita suka film horor gitu, orang Indonesia. Dan kemarin pas ditonton juga rame gitu. Apalagi dosen-dosen duduk di depan gitu kan, horor kan. Oh, ada juga sempat ada yang horor. Ada film horor. Oh, jadi ternyata kalaupun budaya tuh nggak hanya sebatas misalkan budaya tentang Indonesia gitu. Walaupun dia tadi dari Iran atau mungkin dari China gitu. Dia tentang budaya dia gitu. Tapi yang kita garis besar utamanya tuh ya mereka menceritakan tentang budayanya gitu ya. Gimana kita lihat budaya dari perspektif mana sih? Kayak gitu. Ada nggak sih film yang paling menarik? Maksudnya kayak berkesan gitu. Berkesan lah di kamu tuh sampai inget sampai sekarang tuh filmnya apa gitu. Oh, ada film Cina judulnya Outcry. Itu tuh sebenarnya ngasih lihat gimana kesedihan. Gue agak eksplisit dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mengenai Cina itu kan negara komunis. Dan gimana perkembangan dia dari pertama kali jadi negara komunisme di bawah Mao Zedong dan lain-lain sampai sekarang kan. Nah itu sebenarnya kayak agak film eksperimental gitu yang dialognya itu hampir nggak ada. Tapi di situ ngeliatin kesedihan gimana seorang ibu anaknya mati karena dia nggak bisa nafkahin lah, nggak bisa ngasih makan, dia kerja cuma jadi penjahit dan gimana-mana, terus perkembangan ya ujung-ujungnya dia masih hidup, tapi di dalam hatinya itu dia meninggal sebagai seorang manusia gitu loh. Dan filmnya itu ya isinya
kayak slow pace, terus nggak ada dialog, tapi isi dia kesedihan mengenai gimana dia kangen sama anaknya dan lain-lain gitu sih. Iya. Iya, kita jadi keinget episode sebelumnya nih, dia juga lolos festival ya film eksperimental, kita lihat kayak walaupun tanpa dialog tapi ngena gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau film Jangan aja. aku kayak baru denger ceritanya udah sedih, nggak bercanda. Enggak, kalau misalnya iya film eksperimental tuh sebenarnya bagus, cuma gimana cara kita ngelihat tuh filmnya gimana gitu loh. Karena ya kayak kemarin aja kalau kita nggak diceritain juga kayak kamu nggak akan ngerti kan sama ceritanya filmnya. Tapi kemarin salahnya kita diceritain dulu baru Iya. Sebenarnya kalau nonton film-film eksperimental atau film-film kayak gitu tuh tonton aja, nggak usah nanya gitu. Karena yang apa tujuan utamanya adalah apa yang lu rasain setelah lu nonton. Jadi jangan nanya ini maksudnya apa gitu, udah tonton aja apa yang lu rasain, gak usah mikir gitu. Kalau sedih berarti, kalau senang berarti gitu nyampe tuh apa ceritanya. Karena dia kan menawarin experience-nya kan, tanpa ada dialog, tanpa apa, ya udah kita harus benar-benar merhatiin gitu. Tapi bagusnya itu nggak ada dialog. Karena kalau ada dialog China kita bingung. Tapi sebelumnya kamu pernah berkecimpung di dunia perfilman gak sih? Ya sebenarnya dulu mau masuk film cuman nggak dibolehin. Oh, makanya ke Ilkom. Iya, makanya ke Ilkom. Tapi masih nyambung karena ada broadcast. Iya benar sih. Walaupun ambil markom. Iya. Ya ujung-ujungnya menarik. Di kayak maksudnya yang terjun langsung perfilman udah pernah? Iya, jadi sebenarnya basicnya dulu aku emang film fotografi dan di luar ini juga kemarin sempat ikut produksian dari production house di Bandung. Cuman seperti biasa kuliah sibuk, itu proker sibuk, jadi ikut jadi tarikan lah istilahnya, kru tarikan sekali 2 kali syuting, habis itu balik lagi kampus. Oke, berarti emang udah biasa dengan dunia perfilman sih maksudnya. Bisa jadi dibilang ya udah kenal lah. Iya. Gak tabu lah. Benar-benar. Tapi dipikir-pikir ya, tadi kan seneng soal perfilman nih. Oke, sekarang mengadakan festival film sama fotografi gitu. Tapi masuk kuliahnya nggak ke film. Iya. Ya nggak ke media gitu ya, ke markom gitu. Iya, kenapa tuh kamu memilih markom? Nah, hal ini kan cocok nih dengan Syamil masuk IPSMF. Ya, jadi mengadakan event film sama fotografi, tapi jangkauan pesertanya bisa ke seluruh dunia gitu, 86, bayangin loh. Berarti markomnya jalan juga nih. Gitu. Alhamdulillah. Boleh dong dijelasin gitu kayak gimana caranya teman-teman IPSMF tuh menjangkau peserta sampai ke seluruh dunia. Kan 86 lumayan lah, setengahnya lah ya. Iya. Setengah dunia gitu. Lumayan banyak. Nah, terus apakah memang ada kolaborasi juga gitu, bekerja sama dengan komunitas film atau komunitas fotografi di beberapa negara juga gitu atau gimana? Enggak, kita cuma pakai satu platform aja. Apa tuh? Namanya Film Freeway. Itu di waktu itu pas pertama kali aku masuk jadi panitia IPSMF tahun 2021. Aku coba pengadaan ke Kadif buat masukin IPSMF tuh buat aku nih Film Freeway. Film Freeway itu apa? Itu tuh istilahnya kayak e-commerce tapi festival film. Jadi aku mikir kayak gimana caranya nyari target audiens yang emang sesuai gitu. Yang emang pasarnya di situ. Emang nih orang-orang mau masukin film tapi di mana gitu. Kayak misal kita mau nyari barang bekas kan di toko hijau atau pengen beli baju di toko oren gitu. Terus gimana sih kalau orang mau masukin festival film? Aku coba buat pengadaan di situ. Taruh aja. Ya spill dikit lah. Sebenarnya kayak misalnya tahun lalu sampai 2000-an film itu kita buka pendaftaran angkat tangan. Jadi jalan semua masuk gitu. Karena aku ngeliat juga gimana sistem aplikasinya berjalan gitu. Kalau misalnya orang gratis, karena kita kayak belanja. Ada satu film nih, istilahnya film card kalau di Film Freeway itu ditaruh di situ dan nanti kita scrolling cari kayak kita mau belanja festival film. Ada yang gratis tinggal klik masukin ke cart, masukin. Nanti check out. Ketika check out, misalnya kita masukin 4 festival film yang berbayar, ya kita bayar sekali gitu. Nah karena gratis, check out, klik udah kosong gitu. Jadi makanya kayak ketika kita nggak berbayar itu free flow banget, dan ketika berbayar itu makanya sempat aku pikir gimana caranya supaya peserta tuh tetap sama gitu sih. Tapi keputusan kamu untuk mengikuti Film Freeway. Film Freeway itu salah satu ini sih, maksudnya kayak itu jalan kayak jatuhnya jalan satu-satunya untuk menjangkau keluar, iya nggak? Atau kayak sebenarnya ada lagi menurut kamu?
Waktu itu pas awal sebenarnya jatuhnya kayak door to door service sih. Kita ngechat komunitas, ngechat film-film yang di sana, terus juga coba mencari link ke sana gitu, yang dimana artinya lama gitu kan, lama, dan juga kita ngejangkaunya di situ-situ aja. Misalnya aku ngejangkau ke A, paling dia sekitaran A aja yang tahu. Sedangkan kalau film Freeway, semua yang mau nyari pasti tahu. Karena mereka carinya pasti di situ. Kan. Ini emang marketingnya jalan nih. Iya. Kotak-kotak duit gitu. Ya emang cocok ya, dan itulah keunggulan nih teman-teman audiens, calon television atau orang tua ya, atau bahkan television. Nah, inilah keunggulannya masuk ilmu komunikasi telio nih. Promosi, iya benar sih. Kebetulan saya anak ikom juga nih teman-teman, jadi memang merasakan tentang pengalaman belajar gitu. Kita bener-bener diajarkan sedari nol, dikenalkan lah mengenai marketing communication, dan juga tidak terlewatkan dengan skill-skill dasar fotografi, dan kita skill dasar ambil film, video, dan lain-lain gitu. Itu kan kalau aku mau ngomong apa sih Kak ayo dong kayak gitu, Kak ayo dong nanya gitu. Kayak gitu kalau aku diam. Sebenarnya aku punya pertanyaan sih. Apa tuh? Nah, mereka tuh yang kan tadi di film Freeway ya? Iya. Freeway. Mereka kalau misalkan filmnya sudah masuk festival film, mereka tuh diupload gak sih ke YouTube filmnya, atau mungkin cuman kayak udah mereka bikin film cuman bakal dikirim ke festival-festival atau seperti apa gitu, atau mungkin mereka juga udah diupload ke YouTube juga gitu. Karena kadang kita nyari film-film yang ada di film festival itu nggak ada di YouTube gitu. Itu gimana? Nah, itu makanya kenapa sebuah festival film itu adalah festival film, karena film yang kalian mau tonton, misalnya nih teman-teman mau tonton, ada film ini nih keren, denger. Cuman dia pasti cuman akan ada di festival film. Jadi istilahnya gimana kita ngehargain pembuat karya dengan datang langsung ke tempatnya, kita ketemu komunitas-komunitas yang lain. Karena kalau biasanya regulasi paling sering muncul ketika mau daftar ke sebuah festival film adalah belum diupload secara komersil. Oke. Oh ya. Ya, karena akan menjadi tayangan eksklusif di festival-festival itu. Nah, kalau misalnya apakah nanti ditayangkan di YouTube atau di mana, itu regulasi setiap festivalnya kemarin. Nah, kebetulan di IPSMF kemarin ada regulasi seperti itu. Jadi film-film yang masuk akan kita tayangkan di platform streaming tertentu. Tapi di streaming pas hari H aja atau nanti kita bisa lihat kapanpun? No, kalau IPSMF itu 3 atau 4 bulan gitu. Kita kerjasamanya dengan salah satu platform streaming. Oh, berarti akan ditayangkan selama 4 bulan. 4 bulan. Ya. Kedepannya ya kalau mau nonton nggak bisa berarti ya, udah gak ada. Udah nggak ada gitu, kayak eksklusif. Eksklusif. Nah, itulah berarti kan yang membedakan ya, dan kita jadi tahu ternyata namanya film festival atau mungkin fotografi festival gitu ya. Mereka tuh akan hanya menayangkan ya di festival itu saja gitu, dan ngebuat si karya temen tuh jadi eksklusif. Karena ya namanya juga festival film sih, maksudnya kayak ya kalau dia ditayangkan di platform lain misalnya YouTube gitu, ya itu udah bukan menjadi sebuah festival film lagi nanti acaranya. Esensinya udah kurang juga film itu. Baca dulu nih. Enggak. Kayak dari tadi bisa tiktokan gitu. Selama kamu menjalani kegiatan ini nih, pasti dong ada kayak sebuah momen atau enggak kayak terharu nih gitu sama momen itu, entah itu pas kamu lagi menjalankannya atau pas kamu, ya pasti sebuah kepanitiaan nggak mungkin dong nggak ada momen sesuatu gitu. Nah, momen yang paling berkesan selama kamu menjalani proker ini tuh apa? Kemarin pas awarding night, ngelihat anak-anak tuh pada teriak-teriak, pada lompat-lompat pas performance closingan. Itu aku duduk di samping aja, duduk di lantai gitu, kecapean karena muter-muter juga. Terus anak-anak pada ribut-ribut di depan, ada yang gendong-gendongan gitu. Terus aku ngeliat kayak wah asik, kayak alhamdulillah selesai gitu. Karena cuman 2 orang kemarin yang benar-benar ikut IPSMF selama 3 tahun. Aku sama ada satu lagi teman aku. Dan kayak benar-benar udah akhirnya aku selesai di sini gitu. Terus ternyata anak-anak ribut-ribut di depan tuh kayak pemandangan paling indah aja gitu. Berarti kamu dari maba ya ikut IPSMF? Iya, dari maba banget. Keren. Iya. Thank you teman-teman IPSMF. Apa tuh? Udah gitu doang. Nah, sebenarnya ada gak sih hal unik atau hal yang gak akan pernah dilupakan gitu? Kalau saya lihat dari story-nya nih,
mereka tuh sering banget beli nasgor 5 biji ya, 5 nasgor gitu dibawa ke sekrenya dimakan bareng-bareng ramean gitu. Oh ya itu ada di Ciwastra itu cuman kayak 12.000 tapi nasinya tuh kayak 800 gram hampir sekilo gitu. Jadi kita beli 2 buat makan berdelapan gitu pakai. Kalian kalau mau beli nasi goreng kemana nih kamera? Ciwastra katanya. Kalau kalian mau beli nasi goreng ke Ciwastra. Ya, emang kayak binatang aja gitu. Ada gak sih kayak hal unik atau yang ya itu yang nggak bisa dilupain gitu sampai kapanpun? Momen sama anak-anak sih karena kita di ruangan gitu nggak tahu mau ngapain misal udah kerjaan udah selesai misalnya marketing atau misalnya medpart udah selesai ya udah anak-anak tuh masang dangdut joget-joget gitu lempar-lemparan terus jadi kayak sisingaan gitu-gitu ya nggak tahu emang kayak binatang guys emang kayak ya momen terharu pada saat apa sih namanya menjalankan proker tuh pasti di akhir sih gimana cara pas acara belum selesai tuh leganya malah orang-orang beberapa ada yang nangis banyak gitu. yang nangis terus kayak aduh nggak bakal ketemu lagi gitu saya momennya cuma sampai segini aja itu sih yang bikin sedih momen kebersamaannya tidak akan bertemu lagi gitu. Tapi masih bisa kan tahun depan siapa apa tuh datang aja gitu biar ketemu lagi. Oh iya bisa iya ada nggak sih kisah inspirasi ini kayak langsung kayak ngekat gitu ya nggak smooth itu ya perlu nggak smooth tapi ya udah ya, kadang kayak nih teman-teman kayak kita mau nanya tuh kadang tiba-tiba muncul ting gitu apa tuh ya kayak pengen tahu aja kisah inspirasi dari pembuat film kan kalau dari tadi kita nanya dari sosok teman-teman sebagai penyelenggara nih ya tuh pengen tahu dari sosok yang mereka pembuat film atau fotografer lah ya karena tadi juga kan ada satu film yang eksperimental yang menggugah teman-teman lah gitu. Ada gak sih? Dan inspiratifnya tuh dari segi apa gitu? Oh, film inspiratif menurut apa ya? Sebenarnya kalau untuk inspiratif dan lain-lain aku suka film namanya itu Brighter Summer Day. Itu film Hong Kong tahun 80-an. Dan lamanya 4 jam. Filmnya? Iya, filmnya lamanya 4 jam 20 menitan. Dan kenapa aku ngerasa itu inspiratif? Karena film-film yang membedakan film-film Asia dan film-film Eropa itu adalah apalagi film-film Asia yang kayak Hong Kong atau Jepang. Itu tuh kita ngerasa ada di dalam sebuah cerita daripada kita menonton sebuah cerita gitu. Dan aku feel gimana? Latar belakang ceritanya itu adalah kayak pasca Perang Dunia. Oh gimana? Adanya konflik antara Cina mainland dan juga Hong Kong dan adanya gangster-gangster yang masih bocil gitu, masih anak-anak SMP, SMA itu udah antara gangster satu sama lain dan gimana anak-anak itu bertahan menghadapi berbagai macam konflik yang ada dari yang kecil-kecilan, konflik cintaan ketika dia SMA, ketika dia SMP, terus juga konflik antar suku, antar budaya Cina mainland dan juga Hong Kong gitu sih dan endingnya itu ya ketika nonton itu full itu satu-satunya film 4 jam yang aku tonton dari awal sampai habis selain trilogi Lord of the Rings. Yang benar-benar habis nonton tuh kayak nonton novel gitu, kayak habis nonton sebuah novel panjang. Menurut aku kenapa inspiratif kayak habis nonton tuh ngerasa kayak ya udah hidup tuh jalanin kita set goals kita pengen apa dan lain-lain cuman apapun yang ada di tengah jalan yang ngehantam kita misalnya kita di jalan lurus dihantam ke kiri dihantam ke kanan mungkin yang kita harusnya bisa sampai ke sana lurus aja teman harus belok dulu kiri kanan ya udah nikmatin aja gitu karena hidup sekali kalau misalnya kita landai aja nggak nikmatin hidup. Betul tuh. Setuju banget bos. Salam sukses. Tapi kalau film Indo ada nggak nih? Misalnya Pride Indo gitu. Atau dari ini dah apa yang menginspirasi dari semua yang masuk nominasi di IPSMF gitu. Dia mah pertanyaannya beda ya. Orang aku nanyanya ini. Jadi yang mana nih? Kalau Indo aku suka Sang Pemimpi. Sang Pemimpi itu karena coming of age banget ya anak SMA mau berangkat gitu. Cuman aku suka dari awal sampai tengahnya dan vibes-nya zaman-zaman segitu tuh gimana gitu. Ngerasain lagu-lagu dangdut dan lain-lain dan itu juga novel Indonesia pertama yang aku baca sampai habis gitu juga sih. Kalau Kak Dede apa? Aku Laskar Pelangi. Mantap. Aku Negeri Lima Menara. Aku asbun banget tau sebenarnya. Kita kembali ke Rofi. Tadi apa IPSMF apa nih? Iya, jadi kayak kita tuh sebenarnya pengen tahu apa point of view-nya dari bukan point of view.
Kok jadi lupa gue mau nanya apa? Ya kita pengen tahu aja gitu dari perspektifnya apa teman-teman yang punya karya gitu, yang benar-benar menginspirasi teman-teman penyelenggara. Tuh. Oh, oke. Dari ya mungkin dari fotografi sama dari film ya, karena kasihan fotografi kalau nggak dibahas nih. Oh iya benar. Oh, kalau fotografi ada satu karya student itu ketika kita ngelihat di ruangan tuh anak-anak kayak foto siapa karena dia judulnya bakar tongkang. Itu tuh salah satu budaya di Medan, kalau nggak salah Chinatown-nya di Medan sekitar situ. Itu mereka ada satu momen ngebuat kapal gede banget dan itu cuman untuk dibakar. Aduh. Ya. Dan itu dia ngambil foto itu momen ketika kapalnya benar-benar dibakar terus. Jadi yang dibakar di foto itu, ini kapal nih panjang ya. Yang kebakar tuh cuman kiri kanan terus di depan tuh kertas-kertas berwarna berserakan. Wah, itu ngeliatnya kayak gila. Dan ada satu anak IPSMF yang memang dari situ. Oh, ini kampung saya nih gitu. Dia memang Chinese di Medan. Dan emang kalau setiap tahun ada acara begini, cuman dia nggak expect ketika masuk ke foto jadi seperti itu. Keren sih. Mungkin nanti kalau boleh kita lihat beberapa karya foto ya. Ada kok di IG-nya PSM. Oh, ada ya. Soalnya kalau kita tampilin di sini kayaknya editor habis ini marah nih. Oh banyak banget editannya ya. PR lagi gitu. Main roket sekarang. Oke. Nah, yang kalau short movie-nya apa? Nah, ya, short movie. Itu. Kalau short movie anak-anak suka horor sih. Itu judulnya Semesta. Bukan Semestanya Ivan Gunawan ya. Oh, ya. Bukan. Apa Putra Kecil Ayah. Putri Kecil Ayah. Putra Kecil Ayah. Nah, Semesta itu horor, simple aja. Setnya tuh cuman di halaman belakang rumah, kayak meja makan. Kalau di Bandung tuh kan kadang ada rumah yang bagian belakangnya tuh kebuka. Oh, ya. Oke. Terus itu ada kayak meja makan situ. Sebenarnya situ aja. Kayak setnya tuh di situ. Cuman teman-teman tuh kayak, kok bisa dari set segitu doang bisa jadi horor yang menegangkan banget gitu loh. Dan kebetulan itu temen gue, salah satu krunya. Oh, krunya, oke. Iya. Hantunya hantu lokal. Hantunya hantu Cina sih, hampir enggak dong. Dia udah mau percaya. Aku sih gak percaya, dia udah mau percaya. Enggak serius banget. Bukan serius. kayak gue tuh ya, menahan-nahan ya untuk jokesnya Ikom tuh gak dibawa ke sini gitu. Dia bawa. Gimana dong ke sini? Iya. Tapi memang ya gitu sih ya, kalau kita bahas hantu lokal emang semenyeramkan itu gitu. Berbeda kalau kita bahas hantunya di luar negeri ya. Kayak lucu aja gitu. Iya. Apalagi kalau udah ngomong hantunya tuh. Nah, dari tadi kan mungkin kita udah nanya nih perspektif dari panitia, perspektif dari ya otomatis si ini lombanya, yang pengikut lombanya. Tapi kamu pernah gak sih dapat kayak khususnya kamu sebagai project manager kayak mendengar dari perspektif dari juri atau enggak yang tadi ada narasumbernya juga kan, perspektif mereka tentang IPSMF ini tuh gimana sih gitu, entah itu tentang filmnya apa gimana gitu. Oh, oke. Ada salah satu juri malah yang kepengen nampilin filmnya dia yang kebetulan masuk nominasi FFI. Festival Film Indonesia. Dia dokumenter. Aduh, sorry banget gue lupa nama jurinya siapa. Jadi dokumenter dia itu masuk ke nominasi FFI. Dan dia bilang dia kepengen banget nayangin filmnya di IPSMF kemarin. Cuman dia cuman bisa salah satu tanggal dan kita juga bisa cuman ngadain acara di salah satu tanggal lain. Jadi nggak bisa gitu. Gitu sih. Dan dari juri luar negeri, kita ada juri dari Amerika juga. Dia untuk sinematografer dan dia nulis di catatannya itu juga, catatan penjurian dia dan juga chatnya dia. Saya nggak expect film-film Indonesia itu sebagus ini. Nice. Indo Pride. Iya dulu. Kalian harus tepuk tangan di komen. Iya. Ini kan emot tepuk tangan gitu maksudnya. Emotnya yang miring gini nih. Apa sih? Gak bisa diajak kerja sama banget. Oke, lanjut. Untung gak ada kamera yang nyorot ke kru ya. Kalau ada nih bahaya nih. Oke, terus. Itu sih paling kayak di komen ini kita Film Freeway juga kayak festival filmnya luar biasa gitu. Ada waktu itu pas kita masih online tahun 2021 itu malah ada yang bilang ini festival filmnya keren banget, saya 3 hari ngikutin dia dari Australia. Terus juga biasanya orang-orang Iran itu sering banget nge-komen kayak ngasih tahu makasih filmnya udah ditayangin di sini, makasih filmnya udah bisa sampai ke Indonesia, udah distribusikan sampai sini gitu sih. Oke. Itu yang Australia dia 3 hari ini nggak kerja dia. Nggak tahu juga. Siapa pengacara?
Oh ya juga ya benar. Mungkin Nggak kan waktu pandemi kan emang semua di rumah Iya, ya. betul. Kenapa kita ngomenin itu sih? Iya, penting banget. Nah, ini sebelum apa kita ya menanyakan harapan besar nih untuk teman-teman panitia atau penyelenggara kedepannya seperti apa? Kita pengen tahu juga dong, siapa tahu nih ada teman-teman yang memang dia punya karya tapi belum sempet nih atau belum tahu cara masukin ke festival film. Boleh dong gimana caranya kalau misalkan teman-teman punya karya gitu ya? Oke, buat teman-teman yang pengen masukin karyanya, film ataupun foto ke IPSMF, bisa banget kalian daftarin ke Film Freeway/IPSMF. Nanti di situ tinggal masukin aja karya kalian ke subkategori yang mana, mau dokumenter atau film pendek atau fotografi student atau general, itu tinggal pilih aja dan kalian tinggal submit film kalian di situ. Bukanya kapan? Bukanya biasanya per April sampai Mei. Dan bakal closing itu di Oktober. Jadi tunggu aja di tahun 2024, teman-teman masih ada sekitar 6 bulanan lagi untuk buat karya. Kalau misalnya kepengen daftar di IPSMF tahun 2024. Oke, itu ya. Jangan sia-siakan karya teman-teman, silakan tampilkan. Betul. Nah, harapan berarti kan saya Syamil tuh dia biasa di dunia perfilman, bahkan sekarang juga jadi panitia perfilman gitu kan. Nah, harapan kamu sendiri untuk perfilman Indonesia khususnya itu untuk kedepannya gimana sih? Harapan aku bukan template sih, pasti pengen lebih maju karena kelihatan banget Indonesia sekarang kita disupport dari berbagai dari berbagai aspek. Terlebih lagi mungkin yang lagi ramai sekarang Gadis Kretek itu kan supported by Netflix karena memang rumah production house-nya dari Netflix. Jadi Indonesia itu punya potensi yang sangat besar untuk masuk ke pasar internasional. Mungkin kita one day, setahun 2 tahun lagi kita bisa, aku yakin sih kita bisa ngegeser Thailand untuk di Asia. Dan kedepannya ya kalau bisa film-film kita yang yang baru-baru dan juga lebih segar-segar, lebih fresh, bisa kedengaran di telinga internasional. Amin. Dan yang terakhir harapan untuk IPSMF. Kabarnya aku pengen nanya kan tadi udah film, buat foto belum nih? Oh, buat foto ya udah boleh. Kita kembali dulu foto dulu. Iya, kan momen. Kasihan Udah bagus bridging-nya udah. Iya udah bagus nih. Sengaja supaya itu masuk rencana teman-teman. Sama Ya, harapan untuk foto dan juga apa kontribusi lah dari PSMF untuk dunia perfilman dan juga fotografi. Tapi foto dulu ya. Kalau harapan aku untuk fotografer Indonesia, semoga lebih banyak budaya ataupun berbagai macam materi yang lebih bisa dieksplor ya. Karena menurut aku Indonesia itu adalah negara yang paling banyak bisa diambil materi fotografi. Budaya kita tuh sebenarnya terlalu banyak untuk bisa disatukan. Cuman somehow kita bersatu gitu dalam sebuah Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Harga matinya belum? Politik ya, bahaya. Oke, itu bela negara kok. Pokoknya kita tuh terlalu banyak budaya, cuman somehow kita tuh bisa bersatu gitu dalam satu padan. Dan harapan aku kedepannya buat fotografer-fotografer Indonesia, kalau misalnya sebelum kalian berangkat ke luar negeri atau misalnya dikontrak ke yang lain-lain, coba gali lebih dalam lagi dan explore lagi seluruh budaya terpencil yang ada di Indonesia, karena sungguhnya kita adalah negara dengan budaya paling kaya di dunia gitu sih. Betul. Setuju. Nah, lanjut. IPSMF harapan aku kedepannya buat teman-teman panitia yang bakal ikut atau teman-teman yang pengen daftar untuk tahun depan, semoga kalian semua bisa lancar sampai akhir, dan juga tantangan tuh pasti ada. Dan dari tantangan itulah kalian dibangun, dan dari tantangan itu juga kalian diasah. Dan semoga dari semua tantangan yang bakal ada tahun depan, yang mungkin tahun ini belum ada, atau mungkin jadi challenge bagi kalian teman-teman panitia, bisa mengasah kalian untuk menjadi teman-teman ataupun mahasiswa yang lebih gacor lagi. Last but not least ya. Kalau misalkan mau ngucapin terima kasih, mau ngucapin ke siapa aja? Aku ngucapin ke seluruh teman-teman penonton, seluruh teman-teman panitia IPSMF, seluruh Bapak Ibu dosen, dan juga seluruh pihak-pihak yang membantu, maupun itu pihak internal ataupun eksternal dari IPSMF tahun 2023 kemarin. Kita kayak eksklusif khusus IPSMF ya. Karena IPSMF pun mengeksklusifkan karya-karya terbaik bangsa gitu ya. Baik dari bangsa Indonesia maupun bangsa sana. Ya juga kan.
Ada agak offside nih. Gue kan Iya. takut. Yuk lanjut. Yuk. Udah kan tadi? Oke. Oke, thank you banget Syamil Iya. atas kesempatannya sudah join ke podcast SMB Telkom by Marketing Crew. Ya betul. Iya. Dan makasih juga udah sharing sama kita gimana sih perspektif dari IPSMF, khususnya dari kamu yang sebagai project manager. Terus juga kita tahu nih IPSMF tuh ternyata seluas itu loh gitu, jangkauannya udah bukan internasional yang kayak udah Asia doang tuh enggak gitu, udah seluas itu. Dan untuk teman-teman, kalau kita udah bahas nih perspektif dari panitia festival film. Nah, jangan lupa juga nonton untuk perspektif dari peserta festival film juga di episode sebelumnya. Gitu. Oke. Dan kalau ada masukan nih, kira-kira episode berikutnya tuh kayak pengen bahas apa sih? Boleh banget tulis di kolom komentar. Nah, Kesenggolan iya. lagi. Buat teman-teman yang pengen kita tahu nih bahas apa aja, ide-idenya boleh langsung komen. Terus juga DM Instagram juga bisa ya. Boleh banget. Dan teman-teman kalau misalnya mau cek, jangan lupa untuk selalu cek jalur masuk dari Telkom University di Instagramnya @smbtelkom dan websitenya SMB Telkom. salah smb.telkomuniversity.ac.id. Nah, jangan lupa Oke. cek dan selalu stay tune dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Selanjutnya. Dadah.